Halo guys, balik lagi bersama kami. Saya Fariska Sari Pengaribuan. Saya Ilmu Faulusna. Nah, saya dari STKIP Persada Putri Setiwa Sintang, tepatnya di jurusan Pendidikan Matematika. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih, Il? Kita akan membahas karakter yang baik yang ada pada diri kita. Nah, tepatnya di masa SMA. Nah, pertama kita nanya apa ya? Ima boleh tanya dulu? Fariska boleh nggak ceritain karakter baik apa yang Fariska dapat waktu di SMA? Oke, sebenarnya banyak sih ya ini karakter yang baik kita dapat di SMA tuh banyak banget. Salah satunya yang paling sering ingat tuh dulu waktu SMA kan kita pernah belajar itu ya apa, kimia. Nah, pas pelajaran kimia itu kan kami ada satu kelas tuh yang masuk sekarang kan itu dia kuliah di itu juga kimia juga kan di Pontianak. Nah, dulu tuh kami kayak gimana, kami tuh paham dengan pembelajaran Bapak itu dan kami suka dengan pembelajaran Bapak itu. Nah, kami dua ini sampai mau diikutin apa tuh kalau O2SN ya? Lomba kimia. Tapi itu saya dulu mundur karena saya merasa itu kan belum mampu untuk ikut itu. Nah, yang satunya tuh karena nggak ada kawannya juga nggak ikut. Jadi dia nggak mau sendirian gitu. Iya. Terus di kelas tuh yang jadi patokannya tuh kami dua. Kalau misalkan Bapak udah menjelaskan, Bapak itu tanya kan dengan kami dua, kalian paham nggak? Kalau misalkan kami paham, kami dua suruh jelasin di depan. Jadi kalian mengajarkan kawan-kawan kalian yang lain. Iya, karena kan untuk juara 1 umum tuh dari kelas kami, juara 2 umum dari kelas kami juga kan. Nah, tapi mereka itu dalam pembelajaran itu tuh kayak nggak ngerti gitu, jadi kami harus kalau bahasa kawan lah ya. Iya, tuh kami dua tuh rasanya kayak bangga banget gitu yang bisa kayak gitu, walaupun kami tuh bukan termasuk ke juara umum gitu, tapi kami bisa menjelaskan itu ke teman-teman. Itu tuh berlangsung sama dari semester 1 kelas 10 sampai semester 2. Kan kita semester 2 udah corona ya? Iya, langsung corona. Udah itu vakum langsung pas kelas 3-nya tuh belajar kimia itu lagi kan dari kelas 12 nggak pernah belajar gitu kan. Jadi kelas 12 tuh kayak nggak ngerti. Kan kelas 12 mulai praktek ke lab. Jadi nggak yang bahas kimia yang hitung-hitungan gitu lagi. Jadi ya kami kayak kurang lah dalam memahami itu. Dulu sempat pengen masuk kimia, tapi karena saya itu orangnya nggak bertahan, jadi kalau mau dibawain aku takut nanti bentar-bentar minta pulang gitu. Takut gitu aja, karena dipikir sekarang tuh biaya untuk perginya kan, terus di sananya lagi belum tentu kan, misalkan kita kalau mau pulang tuh orang tua sehat terus gitu ya, kita kayak hidupnya mahal juga. Irma juga ada cerita waktu Irma kan Fariska kan SMA, Irma SMK di Pondok Pesantren Nurul Ma'arif itu. Waktu kelas 10 pembelajaran kan sebentar, langsung libur corona, masuk udah kelas 12. Udah kelas 12 ya, langsung pada sibuk vaksin dulu. Seru sih, cuman ya gitu lah, banyak nggak bolehnya, kayak terbatas gitu lah. Setelah udah membaik, karakter yang baik ditanamkan sana tuh banyak banget. Dari keseharian kami yang nggak pernah berhenti, kayak bangun tidur tuh jam 3, langsung mandi, nyuci gitu kan. Bahkan nyuci pun sampai dijadwal. Nah tuh mandi, siap-siap sholat subuh tuh udah mau jam 5 gitu kan. Habis jam 5 langsung ngaji sampai jam 6. Sampai jam sekolah gitu ya? Sampai jam 6. Jam 6 balik ke asrama kan. Balik ke asrama, makan. Kan makannya pakai Tupperware. Dari bagi gitu lah. Habis makan kami langsung siap-siap berangkat sekolah dari jam 7 sampai jam 3.
Istirahat itu di jam 12 istirahat sholat duhur. Terus makan juga, kan makan kami 3 kali di pondok. Iya. Pulang-pulang jam 3 sholat asar. Langsung baksos kan, ada bakti sosial ya, bersih-bersih gitu lah. Udah tuh mandi kan, selesai baksos mandi, siap-siap ngaji kitab karena masih di jam 5-an gitu kan. Ngaji kitab kuning, pokoknya ramai-ramai di situ di masjid tuh. Udah tuh sampai sholat maghrib, sholat maghrib ngaji, sholat isya, pulang-pulang tuh udah setengah 8 gitu lah kan. Balik ke asrama makan, setelah makan langsung kegiatan lagi. Belajar bersama sampai jam 10. Pokoknya jam 10 langsung harus itu udah wajib tidur, nggak boleh begadang. Kayak gitu selama 3 tahun. Kayak gitu terus gitu. Tapi serunya di sana tuh tiap kayak misalkan tiap malam minggu ada nobar, nobar layar lebar, bareng-bareng santri putih kan, jadi kayak gabung gitu. Seru. Setiap malam Jumat selalu ada acara gitu. Pokoknya setiap malam Jumat, Sabtu, Minggu selalu ada acara. Itu yang buat kami nggak bosan gitu loh. Ada hiburannya. Nah, Irma ini kan masuk pondok ya. Alasan Irma dulu pengen masuk pondok tuh apa sih, Il? Kok bisa kayak terfikirkan untuk pengen banget masuk pondok gitu? Kan kakak Irma kan SMA di pondok. Irma kan ya kakak kan, beda 4 tahun. Kakak Irma masuk pondok, Irma SMP nih. SMP pengen mondok juga, maksudnya mau ikut gitu kan. Tapi nggak boleh, kata mama, kayak masih kecil nanti nggak bisa nyuci, nyusahkan kakaknya. Jadi ya udahlah, SMP di kampung dulu, SMA baru mondok. Kayak pengen ya sih, kayak nengok mereka tuh kan waktu kakak Irma mondok tuh jenguk gitu kan, kayak seru kegiatannya tuh apa ya, kayak seru lah pokoknya, banyak kawannya, tidur sama kawannya, maksudnya gimana ya, nggak terdefinisi. Berarti Irma tuh pengen masuk itu karena ngelihatnya tuh kayak seru gitu, jadi asik gitu. Kalau Sally juga dulu tuh pengen masuk pondok Al-Iman. Karena nengok dulu pas acara terakhir di sana tuh acara apa tuh, kayak tablik akbar gitu kan, besar kan, jadi pengen masuk sana. Tapi karena ada apa ya, kakak Sally juga masih SMA kan, SMA kelas 3, jadi udah mau ujian, takutnya nanti ribet ngurusnya sana sini, nggak sempat jenguk juga mama gitu kan. Padahal deket ya Van sebenarnya. Iya, tapi kan kalau dulu tuh mama tuh masih pergi ke kebun, ikut ke kebun ayah gitu kan, jadi takut nggak sempat. Kalau misalkan ini itu kan nggak tahu juga. Terus Sally juga kadang kepikiran kalau ke pondok tuh Sally tuh belum siap untuk kayak bangun pagi atau apa segala gitu. Ya, nggak enaknya kalau pas sakit ya sih. Kalau sakit sana kayak apa ya, kayak sengsara gitu loh. Ya kan nggak ada orang tua. Tapi di sana ada UKS yang di sana tuh di asramanya ya. Ada kayak ketua asrama, nanti ada seksi misalkan bidang apa, kebersihan, kesehatan. Pokoknya hampir semuanya ada bidangnya. Perlengkapan, kebersihan, kesehatan, bendahara, sekretaris, apalagi ya, Irma dulu pas jadi sekretaris. Seru sih, jadi lengkap semua di sini. Lengkap, bisa ada iuran untuk beli barang-barang asrama juga kan. Serunya pas ada acara besar kayak tablik akbar gitulah. Seru sih. Kalau misalkan itu apa, kan masuk pondok ya, pasti ada kayak rasa kesal sedikit atau apa. Irma pernah nggak kayak nyesal masuk pondok gitu? Nyesalnya tuh karena di titik apa, misalkan misalnya karena belajarnya terlalu sering atau nggak ada waktu istirahat atau gimana? Nggak ada sih nyesalnya. Ada waktu apa sih, mau kelulusan kan ada SNBT, kan karena kami nggak megang HP kan, sebenarnya dibolehkan buka lewat laptop, tapi jamnya terbatas, jadi nggak bisa daftar gitu loh, jadi nggak bisa lewatnya. Sayang di situ. Nyeselnya ngapa dulu aku nggak sekolah negeri gitu, jadi bisa ke SNBT.
bisa ke kampus yang aku pengen gitu loh. Oh, memang dulu Ilma pengennya masuk kampus mana? Pengen sih Tapi kayak karena lain hal kan? kayak keluar pulau. Sebenarnya Ilma dapat beasiswa kan waktu itu. Beasiswa apa tuh? Beasiswa dari pondok memang. Oh. Di sana dikasih untuk 5 orang ke Bogor di apa ya, Universitas Nahdlatul Ulama Bogor. Ada 5 orang yang dapat. Ilma aja yang nggak dapat. Karena itu sih, karena emang sama-sama swasta juga di sana. Terus jurusannya tuh apa ya, pertanian. Ilma nggak minat, Ilma maunya tuh yang ke pendidikan. Di sana nggak ada, jadi ya udahlah, jalan terakhir STKIP. Jadi intinya nggak mau ngambil jurusan yang ke lapangan gitu ya? Nggak mau ke Untan pun nggak mungkin kan. Iya. Kami keluar pondok dulu kayaknya udah penutupan lah pendaftaran. Bulan 4 dulu ya. Kalau Untan kalau nggak salah udah kayaknya. Bulan 4 kami baru keluar pondok, sudah pondok kan. Nah sekarang kan kita kuliah di jurusan pendidikan matematika kan Il. Awal Ilma mau masuk jurusan pendidikan matematika ini karena apa? Ya. Karena dulu waktu SMP guru matematika tak banget. Dia ngajarnya tuh yang buat kita paham gitu loh. Jadi terinspirasi dari dia lah. Dia juga kakak sepupu Ilma. Pokoknya ngajarnya tuh yang apa ya, buat anak-anak itu tuh Menyenangkan gitu ya? mudah paham. Pembelajaran itu memahamkan banget. Kalau Fariska? Kalau Friska dulu tuh SMP emang dari kecil sih, dulu TK tuh udah pandai nulis, ngitung-ngitung gitu kan, jadi kok kayaknya asik. Terus SD tuh nilainya tinggi-tinggi, ujian juga tinggi gitu kan, SMP juga. Sampai di SMA tuh mungkin karena faktor gurunya ya, ngejelasinnya tuh kayak acuh tak acuh gitu, mau masuk pun masuk ngejelasin sambil marah-marah. Jadi kayak emangnya ilmu matematika itu susah itu, sampai kadang tuh guru ngejelasin nggak detail, terus kayak gimana ya, ngejelasin tuh hanya yang ada di buku, itu pun kadang di buku kan salah ya, salah, dan tuh caranya pun kita nggak tahu. Terus kalau kita nanya tuh malah dibilang emang kamu nggak belajar kayak gitu. Makanya sering tuh berarti dia ngajarnya monoton ke dari buku. Itu pun kadang masuknya juga jarang-jarang, jadi kami enggak itu. Padahal biasanya matematika dikenal guru anti badai kan. Iya benar. Kalau pas kelas 3 SMA tuh guru matematikanya itu kan laki, jadi kayak pembahasannya tuh masa susah kan kayaknya kalau laki-laki kan. Pembahasannya tuh tentang abang adik nikah segala gitu, jadi kayak rumit gitu. Makanya ini yang bisa didapat tuh apa, karena padahal kan saya suka matematika gitu, makanya saya pengen masuk matematika gitu. Dan sekarang pun sebenarnya ada sih nyesel dikit masuk sini, tapi kok makin dijalanin makin Gitu. Nyeselnya di mananya? Nyeselnya tuh kayak beda dari, kan kalau misalkan yang lain tuh kan gimana ya, nggak terlalu apa ya, monoton untuk belajar matematika gitu. Kalau kita kan sering gitu ya. Nah kadang tuh nyeselnya tuh gimana ya, di semester ini kayaknya ya sama diri sendiri aja sih sebenarnya, nggak bisa membagi waktu gitu, kayak nggak disiplin, belajar pun jarang ya, jadi tugasnya kayak numpuk banget gitu kan. Iya benar, karena nggak langsung dikerjakan. Walaupun gitu kok di semester ini kayak berat banget, kejar-kejaran tugas. benar sampai tiba-tiba udah deadline. Padahal kayak baru kemarin dikasih tugas, tapi tiba-tiba udah, saking sibuknya sih kayak sibuk scroll. kadang kayak gitu lah ya. Kita juga kadang jarang mau belajar dari kesalahan kan, jadi belum gimana lagi. Kalau pengalaman Ilma sama kuliah, karakter yang bisa Ilma dapat tuh, karakter baik tuh apa aja itu? Ya, Yang bisa kayak misalkan dulunya Ilma kayak ibarat rajin belajar banget nih pas SMA SMP tuh, terus sekarang kayak jadi menurun gitu.
kita di sini kan hidup sendiri nih kan. Kadang susah bagi waktu untuk yang mana mau ngerjain tugas, yang mana mau masak, mana mau beres-beres, nyuci, semuanya. Jadi kayak waktu tuh susah banget baginya. Jadi tugas tuh rasanya kayak deadline terus karena nggak bisa bagi waktu. Kayak tugasnya nggak berhenti kayak nggak ada waktu buat ngerjain tugas gitu loh. Iya. Padahal kita yang nggak bisa membagi waktu. Jadi kayak kejar-kejarannya sama tugas. Kejar-kejaran Susah. kalau masih awal-awal sih tugasnya belum lah ya, masih bisa rebahan lah. Iya. Kalau sekarang tuh mau rebahan mikir lagi. Tugasnya belum judul, belum proposal, proyek lagi kan di semester kita. Iya. Jadi ya itulah. Kalau dulu Agak semester beban 1 kan sih. waktunya masih banyak ya, Il. Tugasnya pun nggak begitu yang banyak banget gitu kan. Ya di semester ini kan proyek itu kayak beban luar Iya, biasa. benar. Apalagi kalau misalkan yang deadline-nya tuh hanya seminggu, tapi tugas itu kadang ya bagi kita berat gitu kan. Untuk ngerjain. Apalagi bang, kalau Fariska nih setelah lulus, Apa harapan? Kau senta? kalau Fariska ini kan sekarang di matematika, harapan kedepannya setelah lulus tuh apa? Pengen jadi apa atau mau lanjut kemana? Awal kalau misalkan planningnya itu kan kalau habis lulus tuh pengen kayak libur dulu lah, refresh, kayak mau cari apa gitu, atau buka les sendiri ya, atau apa gitu kan, mengembangkan ilmu sendiri untuk orang lain gitu kan yang udah kita dapat. Nah, planning serius sih pengen lanjut S2, mencari beasiswa, amin. Kalau memang dikasih waktu kan. Nah, saya juga udah dapat itu sih, kayak persetujuan dari orang tua juga kalau misalkan masih mau nempuh pendidikan yang lebih tinggi itu nggak apa-apa, masih ngedukung gitu. Jadi kan itu tergantung ke diri kita sendiri ya, niat atau enggaknya. Jadi nanti masalah biaya pun orang tua nggak nyesel gitu kalau udah biayain. Jadi itu sih pengen ngembang. Ilmu yang lebih dalam lagi. Kalau bisa dapat itu lagi beasiswa ke luar negeri. Pengen sih Far kan, tapi nggak pernah bahasa Inggris. Iya sih, kan ya. Tapi bahasa Inggris bisa otodidak sih. Iya, belajarnya tuh bisa kayak sehari-hari ini kan bisa sambil belajar gitu. Kalau Ilma sendiri pengennya kayak gimana gitu? Pengen juga sih lanjut S2, tapi mikir kayak apa ya, mending PPG atau S2 gitu loh. Oh, masih bimbang. Masih bimbang. Kayaknya PPG dulu. Kalau ada rezeki lanjut S2. Mau cari beasiswa atau pribadi? Ini nih Pengennya sih beasiswa aja lah, besar lah pribadi. iya sih. Kasihan aja sih. Sebenarnya mampu, cuman kasihan udah tua. Apalagi ilmu masih punya adik kan. Masih ada yang mau disekolahkan. Masih ada satu lagi yang perlu biaya. Masih berbagi gitulah ya. Emang ya kita kalau misalkan masih punya keluarga gitu kan, masih bukan kita sendiri yang mau dibiayain terus. Iya kan, benar. Tapi kita juga pengen punya pendidikan yang lebih gitu ya. Apalagi kalau di keluarga itu baru kita gitu kan. Jadi kayak ayolah, harus bergegas gitu. Harus paling tinggi gitu loh. Kayak apa ya? Kayak bukan mau menang sendiri, tapi kayak pengen aku bisa pak jadi lebih unggul gitu loh. Selesai sudah cerita-cerita kami hari ini ya guys. Jadi kesimpulannya itu kita harus bisa mendisiplinkan waktu dalam hal apapun, karena sesuatu yang disiplin itu pasti akan berujung baik ya. Kita nggak tahu apa yang bakal datang di depannya. Iya, jadi ya harus konsisten lah menjaga kedisiplinan kita ya guys. Nah, sekian dari kami untuk Oke, sekian dari kami untuk waktu yang sudah kalian tonton ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Bye.